Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di Hafia Channel. Pada video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan layanan Google Form. Baik, langsung kita mulai. Pada laptop atau komputer Anda, silakan klik Google Chrome. Setelah itu, pada mesin pencarian Google, di sini ketikkan Google Drive. Di sini sebenarnya sudah ada, tapi nggak apa-apa, kita langsung mulai dari sini. Kemudian kita klik ini Google Drive. Setelah itu buka drive Anda. Di sini ada permintaan untuk login email. Bagi yang belum punya email, silahkan bikin email terlebih dahulu. Saya akan masukkan email saya, agushanif38@gmail.com. Kemudian setelah memasukkan email teman-teman semuanya, silakan masukkan kata sandinya. Pastikan kata sandi betul-betul benar. Kemudian klik berikutnya. Ini tampilan utama pada halaman Google Drive. Untuk memulai membuat soal, silakan klik baru, kemudian lainnya, dan di sini ada Google Formulir. Ini adalah halaman pembuatan soal pada Google Form. Pada formulir tanpa judul di sini bisa kalian klik, kemudian kita ketik soal apa yang akan kita buat. Misalnya saya di sini bikin penilaian harian 1. Pada deskripsi formulir bisa teman-teman ketikkan deskripsinya. Misalnya bisa ditulis tanggal pelaksanaan atau yang lainnya. Sini kita tambah kelas 7. Kemudian di bawahnya di sini kita pertanyakan dulu nama. Setelah itu kita klik wajib diisi. Kemudian untuk melanjutkan kita klik tanda plus di sini, maka akan muncul tampilan untuk menuliskan pertanyaan yang kedua. Misalnya saya tulis kelas. Kemudian karena di sini kelasnya misalnya ada banyak, maka kita pilih bentuk jawabannya. Di sini saya pilih drop down. Kemudian misalnya kelasnya sampai C, 7A, 7B, 7C, atau misalnya sampai E, 7D, 7E. Kemudian wajib diisi. Untuk menambahkan lagi, tanda plus di sini diklik, nomor absen. Setelah itu kita masuk ke soal, menuju ke bagian yang kedua dengan mengklik tanda di samping ini. Diklik satu kali, kemudian di sini ketik perintahnya. Misalnya pilihlah jawaban yang benar. Kemudian di bawah ini ada deskripsi opsional, bisa ditulis dengan menggunakan petunjuk pengisian soal. Kemudian untuk melanjutkan pertanyaan, kita klik tanda plus di samping. Kemudian kita bisa langsung memulai mengetik atau menuliskan pertanyaan atau soal yang akan kita buat. Boleh diketik ataupun dengan mengcopy konsep soal yang sudah ada. Ini saya sudah mempersiapkan konsep soalnya. Kita copy langsung supaya cepat. Kemudian kita masukkan ke Google Form, kita pastekan di sini. Nomornya ditulis. Kenapa? Karena nanti kita setting soalnya untuk diacak. Kemudian pilihan gandanya juga kita copy. Ini ABCD-nya bisa dihilangkan terlebih dahulu. Kita copy, kita
pastekan di Google Drive. Nah, selesai. Setelah ini kita setting terlebih dahulu. Umum di sini batasi 1 tanggapan supaya siswa hanya bisa memiliki kesempatan 1 kali saja mengerjakan soal. Kemudian di sini acak urutan pertanyaan supaya antar satu dengan siswa lainnya biar tidak bisa melakukan kerjasama. Kemudian di sini kuis, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian ini tetap, dan responden dapat melihat. Silakan diatur sesuai selera masing-masing. Di sini saya tidak ingin memperlihatkan pertanyaan yang tak terjawab dan juga jawaban yang benar. Cukup nilai poinnya saja. Kemudian klik simpan. Setelah menuliskan soal dan pilihan gandanya, maka kita bisa mengatur kunci jawabannya. Di sini misalnya jawabannya Al-Wahhab. Kemudian poinnya kita atur tergantung soalnya berapa. Jika 10 poin, jika 25 poin, jika 25 4 poin. Pokoknya totalnya 100. Di sini saya misalnya bikin soal 50, maka di sini saya bikin 2 poin. Kemudian ketik selesai. Setelah itu kita bisa melanjutkan soal berikutnya dengan mengklik tombol plus di sini. Soal yang kedua, misalnya dengan cara seperti yang nomor 1 tadi, mengcopy soal yang sudah ada atau langsung mengetik di sini. Bebas sesuai dengan selera soal yang akan dibuat. Setelah ini selesai, misalnya sudah selesai sampai 50 soal dengan langkah-langkah seperti di atas tadi yang nomor 1, maka selanjutnya kita bisa mengecek melalui di sini tampilannya nanti itu seperti apa. Maka tampilannya seperti ini. Ini tadi yang pakai drop down. Kemudian setelah ini terisi, maka berikutnya. Kemudian kita lanjutkan tadi. Setelah ini selesai, maka selanjutnya bisa mengatur tema, sesuaikan tema di sini. Kemudian kirim untuk kita copy linknya yang akan kita bagikan kepada peserta didik. Di sini linknya bisa perpendek URL, kemudian kita salin atau kita copy. Kemudian selanjutnya bisa kita langsung pastekan di WA atau WA web untuk kemudian dibagikan ke siswa atau peserta didik. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi yang sudah mahir abaikan saja, bagi yang belum bisa silakan bisa dimanfaatkan secara gratis. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.